Assalamualaikum. Alhamdulillah teman-teman. Ini aku barusan nata beberapa hampers pesanan. Ya kan udah open atau close order ya teman-teman. Nah, terus acaranya itu hari ini ke Kediri itu besok mau persiapan untuk ke anak-anakku teman-teman. Jadi ini tuh anak-anakku yang nggak serumah atau nggak tinggal sama aku, tapi udah tak anggap anakku. Nah, jadi aku terima kasih buat sahabat-sahabat online yang waktu puasa udah ngeramein orderan di dapur Mbak Awi. Aku sangat terima kasih ya teman-teman. Kemarin pesanannya bener-bener membludak sampai adik-adikku lempoh. Jadi itu yang terakhir aku bikin hampers kecil-kecilan kayak gini pesanan dari sahabat online. Ini semuanya diambil kurir. Terus ini diantar, terus ini sebagian diantar juga sama kurir, ini sebagian juga diambil sama kurir. Alhamdulillah teman-teman ya. Nah dari sini karena kemarin tuh udah laris manis, udah nyari uangnya juga udah bisa cepat ya teman-teman ya. Ini acaranya besok kita itu mau berbagi ke panti asuhan. Jadi sudah lama banget aku sama keluarga itu selalu menyisikan buat rezeki teman-teman. Itu pesan dari almarhum bapakku. Jadi sebelum beliau meninggal, itu tuh beliau selalu bilang, Duk, kalau punya uang lebih jangan lupa ya berbagi sama anak yang lebih membutuhkan atau orang yang lebih membutuhkan. Makanya kenapa setiap aku mengadakan Jumat berkah, terus berbagi bersama orang yang membutuhkan, aku selalu turun langsung dari mulai masak ya, masak kayak gitu. Karena kan kalau kita ngasih orang kan nggak bisa sembarangan ya teman-teman. Nah itu aku selalu masak sendiri karena insya Allah kita lebih tahu ikhtiarnya terus layak enggaknya. Jadi besok itu aku dibantu sama adikku sama semua keluarga Mbak Awi untuk masak, mulai dari masak ya teman-teman. Terus habis itu uh, langsung turun langsung ke panti asuhannya gitu. Jadi beberapa panti asuhan yang di Kediri ini udah aku kunjungi. Jadi aku selalu pindah-pindah tempat, tidak monoton ke satu tempat teman-teman. Jadi anak-anakku nanti yang di sana juga semuanya tuh bisa merasakan. Ini mau lebaran, adminku tuh udah libur, jadi ini tak packing sendiri teman-teman. Adikku sudah habis ini juga udah close order. Makasih yang udah order kue kering, terus yang di Kediri yang mau order kue kering bisa. Tapi kalau yang dikirim aku belum bisa ngirim nih teman-teman. Soalnya udah kasihan nanti kurir-kurirnya yang nganter, nanti mereka nggak bisa lebaran. Jadi ini tuh kurir-kurir itu aku pakai kurir kota-kota teman-teman yang mau antar-antar kayak gitu. Alhamdulillah di rumah pun banyak banget kesibukan yang menghasilkan, terus banyak juga membuka lapangan pekerjaan juga gitu ya. Alhamdulillah teman-teman udah selesai buat bikin pesanan hampers, itu udah terakhir ya teman-teman ya. Jadi Mbak Awe sama keluarga itu juga mau mempersiapkan untuk lebaran. Aku udah nyiapin belinya tuh di online. Semuanya ibu mertua, untuk bapak mertua, anak-anak, ibu, itu semuanya tak belikan online teman-teman. Aku pengen menghabiskan waktu bersama keluarga teman-teman. Jadi nggak capek, apalagi anak-anak kecil teman-teman. Jadi kalau misalkan ninggal untuk beli baju itu pasti akan kesusahan. Sekarang udah banyak banget ya online kayak gitu. Nah, ngomongin juga tentang online, kemarin banyak banget sahabat online aku yang tanya. Cuman satu pertanyaan ini yang bikin aku itu kayak tertarik untuk ngebahas, yaitu ini. Nah, pertanyaannya yaitu adalah dengan uang 60 juta intinya itu apa bisa langsung berangkat ke Taiwan? Jadi karena aku sebagai mantan TKW juga atau TKI Taiwan, aku juga pengen banget untuk ngebahas ini agar sahabat-sahabat online aku tuh juga lebih berhati-hati, apalagi sekarang cari uang susah. Tahu sendiri kan di Indonesia pun dengan pendidikan SMA untuk melamar pekerjaan pun terkadang susah, apalagi yang di bawahnya kayak gitu. Jadi untuk sahabat online aku yang pengen banget kerja ke Taiwan, khususnya yang memerlukan dana seperti TKI atau
pekerja migran yang khususnya formal ya teman-teman, yaitu kerja di pabrik, itu harus lebih hati-hati. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kerja di Taiwan, itu harus banyak banget informasi. Yang pertama, informasinya itu adalah legalnya PT atau penyalur TKI yang akan kalian pakai, yang kalian percayakan untuk berangkat ke Taiwan, teman-teman ya. Nah, terus yang kedua, kalian juga wajib persiapkan dokumennya itu semuanya asli. Nah, berikut juga semua dokumennya di sini, tertera di sini itu semuanya asli. Terus yang ketiga, kalian wajib menyiapkan dana. Biasanya itu ada dua pilihan teman-teman. Jadi dana yang 50% masuk di PT itu biasanya kita akan mendapatkan potongan di Taiwan teman-teman. Jadi misalkan kita sekarang kalau nggak salah 60 sampai 80 juta ya. Nah, itu misalkan kita kasih 30 dulu, nanti 30 jutanya nanti kita potongan selama bekerja di Taiwan gitu. Jadi biasanya potongan 8 bulan, 9 bulan kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang misalkan punya dana lebih, biasanya itu langsung bayar cash. Jadi kalau udah nyampe Taiwan itu sama sekali nggak ada potongan. Itu bagi teman-teman yang udah menyiapkan dana cash ya. Tapi di sini harap berhati-hati atau warning karena dana sebesar itu teman-teman maupun 50% ataupun yang cash kontan 100% itu semuanya tuh harap hati-hati karena semua itu tergantung bagaimana penyalur kalian itu amanah atau tidak. Dan pertanyaan yang paling sering masuk di Facebook aku, di Instagram aku, dan di YouTube aku adalah, Mbak, gimana caranya kerja di Taiwan? Mbak, mau dong kerja ke Taiwan. Mbak, di mana sih kalau pengen kerja ke Taiwan itu PT-nya di mana? Nah, jadi buat teman-teman, di sini aku jawab ya untuk semua aja. Jadi teman-teman misalkan pengen kerja ke Taiwan, itu kalian bisa searching. Setiap orang kan sekarang udah punya Android. Kalian bisa searching seperti kalian misalkan di Sukabumi. Nah, PT yang ada di Sukabumi, PT resmi penyalur tenaga kerja kayak gitu, resmi di Sukabumi. Nanti pasti akan keluar. Kan bakal keluar banyak banget kan. Nah, itu kalian bisa pilih salah satu teman-teman. Kalau misalkan kalian kok cek di sini katanya kok kurang meyakinkan, bisa cek lagi. Terus kok udah meyakinkan, coba aja. Jadi di situ tertera riwayatnya juga teman-teman. Karena kalau udah tertera di searchingan Google itu pasti akan ada riwayat yang bikin kalian itu mantep atau enggaknya. Karena jujur pribadi aku sendiri juga kayak gitu dulu. Jadi aku dulu searching sendiri PT resmi yang ada di Kediri. Nah, ada beberapa tuh. Kok kelihatannya yang meyakinkan ini gitu. Coba aku cross check sampai 1 tahun tuh aku miling-miling untuk oke lah ke Taiwan ataupun enggak kayak gitu selama 1 tahun. Nah, di situ aku baru mantepin. Akhirnya aku pakai PT itu dan berangkat ke Taiwan teman-teman. Cuma sekarang PT aku nggak aku rekomendasikan karena udah tutup. Jadi udah nggak buka lagi ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang misalkan pengen kerja ke Taiwan, itu adalah intinya. Nah, untuk pekerja PRT kayak aku, itu biasanya tuh kita tuh potongan. Jadi kita tuh berangkat tuh nggak perlu pakai uang atau dana besar seperti para pekerja yang mau kerja ke pabrik ya. Biasanya kalau PRT itu biasanya potongan di Taiwan itu biasanya selama 6, 8 sampai 9 bulan. Cuma untuk saat ini aku kurang tahu. Gitu ya teman-teman. Jadi ya semoga aja buat teman-teman sahabat online aku yang mau bekerja entah itu di Taiwan, Malaysia ataupun dimanapun, yang wajib kalian cari tahu itu adalah penyalurnya, yaitu PT penyalur TKI-nya itu resmi atau enggak, riwayatnya seperti apa. Terus yang kedua, dana itu masuknya tuh untuk apa teman-teman? Misalkan untuk pengurusan visa, terus untuk masuk di pabriknya kayak gitu, ataupun dananya itu kemana lah intinya. Terus yang ketiga, misalkan ini kalau kalian punya sahabat atau teman saudara di Taiwan, kan biasanya kita tuh dikasih tahu kayak SPK ya, surat perintah kerja kayak gitu. Majikan kita namanya siapa, alamatnya di mana, terus pabriknya namanya apa, terus pabriknya itu tuh usaha di bidang apa kayak gitu. Itu nanti kita bisa kan biasanya dikasih foto gitu ya, dikasih lihat tuh kita foto.
kita coba kasih lihat ke teman kita. Misalkan kita punya teman di Taichung. Nah, kebetulan SPK kita itu yang turun itu semuanya itu tuh alamatnya Taichung. Nah, coba aja ada nggak sih pabrik ini, terus pabrik ini tuh kayak gimana, kan di situ juga ada alamatnya kan teman-teman. Nah, kita bisa minta tolong ke teman ataupun saudara kita, sahabat kita yang ada di Taiwan kayak gitu, yang daerahnya dekat sama calon pabrik kita, itu untuk ngecek bener nggak sih di situ ada lemburan yang seperti dijanjikan para PL-PL-nya, yang dijanjikan sama PT-PT-nya. Terus benar-benar kalau pabrik itu tuh beneran ada, teman-teman. Karena banyak banget yang udah berangkat tapi bisnisnya ternyata ilegal. Kan eman uangnya, terus uangnya juga pasti nggak tahu kemana gitu. Jadi banyak banget kan karena penipuan di tahun-tahun ini, jadi kita lebih harus berhati-hati teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah satu pertanyaan yang bikin aku, tak bikinlah videonya gitu. Karena kayak pas aku, ini kan aku udah mulai longgar teman-teman, nggak ngarepin apa jualan ya. Itu jadi aku lebih kayak ngebalesin DM kayak gitu tuh mesti tak balesin teman-teman yang apalagi yang mau kerja ke Thailand tuh ternyata banyak banget gitu. Jadi mungkin lihat dari para TKW TKI itu banyak yang sukses dari jalur itu gitu teman-teman. Nggak memungkiri ya di Indonesia tuh emang susah cari pekerjaan, apalagi sekarang itu banyak yang dibutuhkan itu pasti yang sarjana ataupun yang kuliah. Nah, dari sini jadi aku lebih pengen aja sharing ke teman-teman, semoga aja bermanfaat karena bagaimanapun aku juga nggak mau sahabat online aku juga banyak yang ketipu atau kayak gimana. Jadi intinya adalah hati-hati. Karena uang sekarang tuh juga ya carinya susah. Terus misalkan ada penipuan kayak gitu kan, yo nolongso teman-teman ya, saya sebagai mantan TKW juga, mantan TKI juga, ya pasti ya nggak mau saudara sahabat kita itu terkena kayak gitu. Jadi intinya hati-hati, benar-benar dicari tahu bagaimana PT-nya gitu tadi. Oke, buat video kali ini sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu bagi ke aku. Sudah sampai, thanks for watching, dan bye-bye.